Perkenalkan, nama saya Reta Sastia Febilia. Saya adalah mahasiswi Program Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan judul yang pertama, pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 atau corona terhadap jumlah kematian. Yang kedua, pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan uji regresi linear sederhana dengan SPSS, kita harus mengetahui dulu beberapa prinsip dasar uji regresi linear sederhana. Yang pertama, tujuan. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dalam hal ini yang saya uji adalah variabel bebasnya itu jumlah pasien positif corona, dan variabel terikatnya itu ada dua. Yang pertama jumlah pasien yang meninggal, yang kedua jumlah pasien yang sembuh. Nah, syarat uji regresi linear sederhana ini ada dua. Yang pertama valid dan variabel, yang kedua normal dan linear. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan, yaitu ada dua. Yang pertama membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ketentuannya, jika nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, dan jika nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kemudian kita akan melakukan perumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0, yang kedua, hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0, yaitu jumlah pasien positif corona tidak berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Yang kedua, untuk hipotesis alternatif atau HA, yaitu jumlah pasien positif corona itu berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Nah, selanjutnya di sini ada data pengambilan yang saya lakukan. Jumlahnya ada 3 data. Yang pertama, data pasien positif corona. Yang kedua, data pasien yang sembuh. Yang ketiga, data pasien yang meninggal. Data ini terdiri dari 20 sampel, diambil dari mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai tanggal 30 Maret 2020. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis menggunakan SPSS. Analisis yang pertama adalah pengaruh jumlah pasien positif corona terhadap jumlah kematian. Kita bisa langsung kopikan datanya, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Yang pertama, kita definisikan variabelnya untuk name, yaitu X dan Y. Kemudian untuk label, kita isi yang pertama pasien positif, yang kedua kematian pasien. Setelah itu, setelah kita mengisi variabel view, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, kemudian kita paste data yang telah kita copy sebelumnya. Lalu kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian kita pilih linear. Lalu kita isi tabel berikut ini. Untuk dependent, kita masukkan variabel Y, dan untuk independent, kita masukkan variabel X. Kemudian kita klik OK. Ini adalah output data yang ditampilkan untuk permasalahan yang pertama. Kemudian kita akan terjemahkan tiap-tiap label yang ada. Nah, di sini kemudian ada tabel yang pertama, yaitu menjelaskan bahwa variabel independen yang dipakai di sini adalah pasien positif corona, sedangkan variabel dependennya yaitu
pasien yang meninggal. Kemudian metode yang kita pakai yaitu metode enter. Selanjutnya, kemudian untuk tabel yang kedua adalah model summary. Untuk model summary ini menunjukkan hubungan antara hubungan atau korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Di sini kita bisa melihat pada tabel ini terdapat nilai R dan R square. Nilai R ini menunjukkan besarnya hubungan dan nilai R-nya itu adalah 0,0636. Artinya terdapat hubungan yang kuat. Selanjutnya untuk R square bernilai 0,404 atau sama dengan 40,4%, yang artinya pengaruh pasien positif corona terhadap jumlah kematian yaitu sebesar 40,4%. Nah, kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Di sini tabel tersebut akan dijelaskan lebih lanjut untuk analisis regresi berganda. Namun, nih dari tabel ini kita bisa melihat nilai signifikansi yaitu 0,003. Kemudian, tabel yang terakhir adalah tabel koefisien. Tabel ini menunjukkan persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX. Nah, nilai A-nya di sini yaitu 0,252, sedangkan nilai B-nya yaitu 0,84. Di dalam tabel ini juga kita bisa melihat T hitung dan nilai signifikansi. Terus selanjutnya kita mengetahui nilai T hitung dan nilai signifikansi selanjutnya, yang artinya berdasarkan nilai B yaitu 0,084, maka variabel kematian akan bertambah sebesar 0,084 apabila jumlah pasien positif corona bertambah setiap 1%. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil uji hipotesis. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai signifikansinya itu 0,03, yang artinya dia itu lebih kecil daripada 0,05. Maka jumlah pasien positif corona berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Kemudian untuk uji T di sini T hitungnya itu yang kita dapat tadi yaitu 3,496. Nah, untuk mencari T tabel rumusnya adalah alfa per 2 dikali N dikurangi K dikurangi 1. Nah, N di sini artinya adalah jumlah sampel yang kita ambil. Dari sini setelah kita melihat T tabel, maka kita dapat bahwa kesimpulannya T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, atau maka 3,496 itu lebih besar daripada 2,101. Maka kesimpulannya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya jumlah pasien positif corona berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Oke, kemudian di sini ada kurva regresi linear sederhana. Kurva ini berfungsi untuk mendeteksi sebenarnya ada pengaruh atau tidaknya antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, karena nilai T hitungnya terletak di sebelah sini, maka artinya menunjukkan pengaruh positif, yang artinya semakin positif variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Sehingga kita dapat kesimpulan untuk permasalahan yang pertama yaitu terdapat pengaruh antara jumlah pasien positif corona terhadap jumlah kematian pasien. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada permasalahan yang kedua yaitu analisis data pengaruh jumlah pasien positif corona terhadap jumlah kesembuhan pasien. Nah, di sini H0-nya yaitu jumlah pasien positif corona tidak berpengaruh terhadap kesembuhan pasien. Sedangkan HA-nya atau H alternatifnya adalah jumlah pasien positif corona berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan pasien. Nah, cara menganalisisnya sama seperti permasalahan yang pertama, maka kita dapat langsung membaca hasil output dari SPSS-nya. Oke, yang pertama kita langsung saja. Tabel ini menjelaskan bahwa variabel independen yang kita pakai adalah pasien positif corona dan variabel dependen yang kita pakai adalah pasien sembuh. Kemudian metode yang kita pakai masih sama yaitu model enter.
Oke, selanjutnya di sini ada tabel yang kedua, yaitu tabel model summary. Tabel ini menunjukkan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,623. Artinya hubungannya kuat. Nah, di sini kemudian ada R square-nya, yaitu kita dapat R square-nya 0,388 atau bisa kita tulis sama dengan 3,88%, yang artinya antara pengaruh pasien positif corona terhadap jumlah kesembuhan yaitu sebesar 38,8%. Oke, di sini tabel yang terakhir atau yang keempat ada tabel koefisien. Kita langsung saja, di sini artinya tabel koefisien ini berdasarkan nilai B yaitu 0,058, maka variabel kesembuhan akan bertambah sebesar 0,058 apabila jumlah pasien positif corona bertambah setiap 1%. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Nah, di sini nilai signifikansinya itu udah jelas, dia itu kurang dari 0,05, artinya jumlah pasien positif corona berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Terus nilai uji T-nya yaitu T hitungnya lebih besar daripada T tabel yang sama dengan 3,378 lebih besar daripada 2,101. Artinya jumlah pasien positif corona berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan pasien. Kemudian di sini ada kurva dari regresi linear sederhana. Di sini kurva ini menunjukkan adanya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita di sini bisa lihat T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, maka kita bisa simpulkan bahwa jumlah pasien positif corona berpengaruh terhadap jumlah pasien yang sembuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari penjelasan tentang tugas uji regresi linear sederhana yang telah dilakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.